Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada syaratnya, tapi barangnya yang kita titipkan di situ. Pertanyaannya kemudian muncul, Ustaz. Iya. Seandainya barang itu ada di toko lain yang tidak ada undiannya, saya butuh barang itu tapi ada di toko lain yang tidak ada undiannya. Iya. Lalu kemudian di toko yang satu ini ada undiannya, saya juga butuh barang itu. Makanya pertanyaannya kemudian, apa saya tidak boleh beli barang di toko yang tidak undiannya? Karena kenapa muncul niat saya beli barang di situ? Karena ada undian. Padahal ada di toko lain yang tidak undian. Harganya sama? Sama, barangnya sama. Boleh dua-duanya. Ikut di barang yang ada undiannya. Boleh ikut belanja di tempat yang tidak ada. Sudah pasti bisa di situ. Sudah pasti bisa di situ. Ya, ini masalahnya yang ada undiannya. Insya Allah boleh, karena harganya sama. Itu yang masalah kalau harganya sedikit naik. Misalnya ini memang produk biasanya, misalnya Nakasine memang harganya. Nakasine memang harganya, Pak. Kalau ada syarat menaikkan harga baru bisa dibeli barangnya, berarti Bapak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan itu barang, haram, tidak boleh. Tapi misalnya ada tambahan barang untuk mendapatkan produk, maka kalau ada tambahan biaya haram. Kalau tidak ada, saya butuh barangnya, dua syarat yang tadi. Saya butuh barangnya, tidak ada biaya tambahan untuk mendapatkan, boleh. Tadi sama harganya. Terus yang satu tidak ada undiannya, yang satu ada undiannya, ikut yang ada undiannya. Kalaupun tidak naik, tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada mau disesali bagaimana sama aja harganya. Tidak ada. Tapi kalau naik, ya tetap gembira. Tapi tidak akan sedih kalau tidak naik. Apa tidak terkait dengan niat? Niatnya berbelanja. Tadi mau belanja kebutuhan pokok barang ada. Kebutuhan pokok barang ada di tempat yang ada undian. Itu saja, ikut beli barang. Bukan undiannya. Kalau undian itu bukan pokok, dia cuma hadiah dari orang yang menyiapkan barang tersebut. Cuma tidak semuanya diberi fasilitas. Seandainya barang yang ada undiannya naik sedikit, katakanlah 50.000, yang tidak ada undiannya kurang 50.000, ini pasti ikut mahal tapi ada undian. Yang murah tapi tidak ada undian, mal pilih mana ini? Murah tidak ada undian, mahal sedikit tapi ada undian. Yang begini haram, tidak boleh. Tidak boleh, karena pasti kalau tidak ada undian, olona yang murah bu, olona yang murah bu, akhirnya menyesal. Dan itu tujuannya, Pak. Kenapa undian ini kenapa dilarang? Karena ada unsur penyesalan. Ada unsur penyesalan karena ada pihak yang dirugikan. Ya, kalau ada yang diundi, Pak, dan tidak ada yang dirugikan, seperti arisan, kan tidak dirugikan. Tadi istri Nabi SAW digocang, yang naik, ya, tidak ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ini jangan tadi yang Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus karena harus menanggung resiko. Tapi tidak mungkin itu salah, Pak, karena ini perbuatan Nabi. Tidak mungkin. Bisa diundi selama tidak ada yang dirugikan. Begitu juga taruhan, Pak. Boleh taruhan selama tidak ada yang dirugikan. Boleh taruhan selama tidak ada yang dirugikan.
Ya. Jadi selama tidak ada yang pihak yang dirugikan. Ya. Nabi biasa juga mengajak istrinya berlomba, karena perlombaan nanti ujungnya yang dapat hadiah dengan tidak dapat hadiah. Ketika kita membahas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini satu, niat baik kita tidak boleh dipasang pada pelanggaran syariat. Meskipun saya berniat baik, tapi syariatnya salah, tidak boleh pasang niat di situ. Contoh, ada kita berjalan naik motor, tiba-tiba ada gadis di tengah jalan meletus bannya misalnya. Lalu bapak mau gonceng karena tengah malam ini untuk menolong si gadis. Niat baik tak untuk tolong dia, tapi di posisi yang sama pelanggaran syariat. Apa pelanggaran syariatnya? Iya, menggonceng yang bukan marah. Nah bilang, tulus cak bos, bagus niatku. Tidak boleh pasang niat tulus di sini, karena tidak boleh pasang niat yang baik dalam perkara syariat yang jelas sudah disepakati. Yang boleh dipasang niat baik pada perkara yang memang satu yang nyata-nyata ibadah baik syariatnya. Yang kedua, perkara muamalat, boleh pasang niat yang perkara muamalat yang sifatnya apa? Hukum, boleh. Kalau diniatkan untuk kebaikan, dia akan menjadi baik, dan itu plus. Ya Pak? Perkara al-adah, perkara kebiasaan mandi, itu biasa, bukan ibadah. Tapi ketika niatkan ini kebiasaan, lalu niatnya untuk mencari keridhaan Allah, bisa naik posisinya. Itu dia menjadi ibadah. Saya sepakat kalau itu tadi, bahwa bukan perkara niatnya sebenarnya di situ. Kalau pelanggaran syariatnya jelas, bukan perkara niat. Cuma tadi ini pasti ada terbetik dalam hati kita, dan niat ini tidak boleh dihukumi oleh orang. Yang hukumi itu adalah dirinya dengan Allah. Allah tahu kau ikut belanja di situ, sebenarnya saya tahu mau Joko anggap siapa tahu 25.000 ji selisihnya, 25 ji bisa kita dapat mobil. Akhirnya perbanyak 5 kupon. Berapa nak bayar? 100.000, ya 125. Sekalinya naik 1, kira-kira bilang apa? Alhamdulillah atau astagfirullah? Judi Pak, biar menang mobil tetap judi. Tidak boleh bilang, jangan ada bilang begini, ma ikut kak judi, jangan, itu dosa. Tapi sekarang bilang naik ma, bilang alhamdulillah. Ini berubah hukum karena hasilnya berubah. Tidak boleh. Sama itu main domino, tidak boleh main domino, itu sia-sia, itu jelek, itu habis. Sekalinya Pak pulang suaminya main domino juara 1, bilang alhamdulillah, ikut kok lagi besok Bapak. Wah, nauzubillah min zalik. Kalau begini Pak, lam hukum berubah. Perbaiki niatnya. Ikut teletilawah karena mau membaca Quran, atau ikut undiannya. Kalau dia ikut itu karena mau merebut hadiahnya, dia keluarkan biaya dengan apa? Pulsanya, haram, tidak boleh. Dia keluarkan biaya, belum tentu. Tapi kalau menjadi ikut karena untuk mengajinya, ikut misalnya perlombaannya, ya sudah, ikut. Tapi kalau bayarnya pulsanya meskipun sedikit, tidak boleh. Karena dia telah mengeluarkan biaya sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang bisa menimbulkan spekulan dalam dirinya. Tidak boleh. Ada toko sos yang Ada toko menerapkan jika mau dapat diskon, kartu diskonnya. Ada kartu diskon. 5.000 itu ada pembelanjaan itu diskon. Ya, tidak boleh. Karena beli
beli kartunya, telah mengeluarkan biaya untuk itu. Apa keuntungannya itu? Hanya sekedar menjadi syarat? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena telah mengeluarkan biaya untuk hanya itu. Dan seandainya berarti ada tambahan biaya. Ada tambahan biaya, padahal itu teknik penjualan. Teknik penjualan. Dapat kalau beli ke 1 50, beli 2 90. Itu teknik diskon namanya. Maksudnya beli istrinya tapi ada 2 anaknya. Janda jo. Mana pun anak-anak ikut tongi tertawa. Ini urusan 17 tahun ke atas nah. Itu bisa karena itu teknik saja. Teknik saja. Dan hadiahnya ikut bukan pokok. Ya, dan ini langsung kan? Langsung tidak ada syarat. Tidak ada diundi. Langsung didapat itu barang. Itu boleh teknik saja. Teknik penjualan itu.